Guncang penegakan hukum, PPWI gugat Kapolri di PN Jakarta Selatan, bongkar dugaan kolusi Polres Blora dengan mafia BBM. Jakarta, Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Kasus penangkapan 3 wartawan Jawa Tengah yang diduga dikriminalisasi dalam skandal mafia BBM subsidi di Blora, Jawa Tengah, kini resmi dibawa ke jalur pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan dengan nomor register 70-PIT-2025-PNJ Katsel tersebut diajukan oleh Febrianto Adi Prayitno dan Sianti selaku pemohon, didukung oleh tim kuasa hukum dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Sidang perdana akan digelar pada Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Pihak yang digugat bukan main-main, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta jajaran yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran prosedur hukum dalam penangkapan para wartawan yang tengah mengungkap praktik mafia BBM subsidi ilegal. Dalam panggilan resmi yang diterbitkan PN Jakarta Selatan, para kuasa hukum PPWI, yakni Dolfi Rompas, SSOS, SH, MH, Ujang Kosasih, SH, Anugrah Prima, SH, Yusuf Saifullah, SH, dan kawan-kawan, telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan. Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang selama ini vokal mengkritik aparat penegak hukum dalam kasus ini, menyebut langkah pra-peradilan ini sebagai bagian dari perjuangan untuk membongkar kolaborasi jahat antara oknum aparat kepolisian dan sindikat mafia BBM ilegal. Kami membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah sangat jelas ada dugaan kuat bahwa Polres Blora tidak berdiri di atas hukum, melainkan menjadi perisai bagi para pelaku kejahatan BBM subsidi ilegal, tegas Wilson, Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 2025. Wilson menuding penangkapan terhadap 3 wartawan yang memberitakan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam mafia BBM, merupakan tindakan kriminalisasi yang didalangi oleh oknum Polres Blora untuk melindungi kepentingan mafia migas. Lebih ironis, kata Wilson, meskipun diketahui bahwa oknum anggota TNI bernama Riko sudah tengah diproses di unit polisi militer Kodam Diponegoro terkait kejahatan migas, Polres Blora justru mengabaikan peran pelaku utama dan berupaya membungkam wartawan melalui upaya penjebakan dan penangkapan yang cacat prosedur. Ini bukan sekadar pelanggaran kode etik, ini bentuk nyata pengkhianatan terhadap demokrasi dan kebebasan pers, ujar alumni Lemhanas RI ini. Menurut Wilson, ada 3 pelanggaran berat yang seharusnya menyeret Riko ke meja hijau. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Penyuap dilindungi, sedangkan wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dipersekusi. Langkah pra-peradilan ini adalah ujian bagi integritas lembaga penegak hukum di negeri ini. Kami berharap PN Jaksel dapat menunjukkan keberpihakan pada keadilan, bukan pada tekanan kekuasaan, pungkas Wilson. Kasus ini diprediksi akan menjadi perhatian luas publik dan ujian besar bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di ujung masa jabatannya. Apakah Polri akan membersihkan internal dari praktik kotor, atau justru semakin terjerat dalam permainan mafia? Sumber berita, Tim Red DPN PPWI Nasional.